Revisi Undang-Undang TNI atau RUU TNI yang tengah bergulir dikhawatirkan banyak pihak dapat menghidupkan duifungsi ABRI atau duifungsi TNI. Pasalnya, RUU TNI bakal memperluas jabatan kementerian dan lembaga yang bisa diduduki oleh prajurit aktif TNI. Lantas, apa itu duifungsi ABRI? Duifungsi ABRI merupakan sebuah konsep dan kebijakan politik yang mengatur tentang fungsi ABRI dalam tatanan kehidupan bernegara. Artinya, ABRI memiliki dua fungsi, yakni fungsi sebagai kekuatan militer Indonesia, serta fungsi sebagai pemegang kekuasaan dan pengatur negara. Jika kita ingat kembali, duifungsi ABRI kala itu berlaku pada masa pemerintahan Orde Baru oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun. Penerapan konsep duifungsi ABRI tak terlepas dari sejarah perkembangan organisasi militer Indonesia. Seusai Indonesia merdeka, para perwira militer merasa memiliki hak yang sama dengan masyarakat sipil dalam hal penentuan kebijakan dan pelaksanaan bina negara. Melalui kebijakan duifungsi ABRI, ABRI berhasil melakukan dominasi terhadap kondisi sosial dan legislatif Orba. Dampak dari adanya konsep ini adalah berkurangnya jatah warga sipil di bidang pemerintahan. Hal itu juga membuat sistem pemerintahan di Indonesia pada masa itu tidak transparan. Puncak masa kejayaan duifungsi ABRI terjadi pada tahun 1990-an, di mana pada saat itu anggota ABRI memegang peran kunci di sektor pemerintahan. Keterlibatan militer dalam kehidupan sosial politik yang kian mendalam mengakibatkan militer berubah menjadi alat kekuasaan rezim untuk melakukan pembenaran atas kebijakan pemerintah. Kekuasaan yang dipegang militer juga menyebabkan pelanggaran HAM yang berujung pada kerusuhan. Duifungsi ABRI kemudian perlahan-lahan mulai dihapuskan dengan mencabut TNI dari sejumlah jabatan sipil usai Soeharto lengser pada 21 Mei 1998. Namun hampir 27 tahun setelah Orde Baru runtuh, kekhawatiran akan hidupnya duifungsi ABRI atau TNI justru kembali mencuat. Sebab, RUU TNI berencana memperluas kementerian dan lembaga yang dapat diduduki oleh anggota aktif TNI dari 10 menjadi 16 kementerian atau lembaga. Sebelumnya, berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, anggota TNI dapat menduduki koordinator bidang politik dan keamanan, sekretaris militer presiden, pertahanan negara, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan negara, Dewan Pertahanan Nasional, SAR Nasional, Narkotika Nasional, dan MA. Namun, dalam bergulirnya RUU TNI, ada 5 KL tambahan yang tercantum dalam draft tersebut. Kelima KL tambahan tersebut yakni KKP, BNPB, BNPT, Badan Keamanan Laut, dan Kejagung. Belakangan ini juga muncul tambahan satu lembaga yang dapat diduduki anggota TNI aktif, yakni BNPP. Anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin mengatakan keputusan itu merupakan hasil pembahasan panja RUU TNI pada Sabtu 15 Maret 2025 di Jakarta. Maka sesuai RUU TNI tersebut, prajurit TNI aktif tak perlu mengundurkan diri dari kedinasan jika menempati jabatan di dalam KL yang tercantum.